Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah menarik tentang kehidupan di sebuah hutan. Kisah yang mengandung pelajaran hidup yang akan rugi jika kita lewatkan. Simaklah sampai akhir agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah hutan yang luas dan subur, tinggallah berbagai jenis hewan. Hutan itu terkenal dengan keindahannya, dihiasi pepohonan tinggi yang menjulang, aliran sungai yang berkelok-kelok, dan kicauan burung yang tiada henti. Di bagian barat hutan tersebut, terdapat kelompok gajah yang terkenal gemar mengembara. Gajah-gajah ini hidup di padang rumput yang terbuka. Namun karena persediaan makanan mulai menipis, mereka memutuskan untuk mencari tempat baru. Bersama-sama, mereka bersepakat untuk menjelajah ke arah timur, melintasi hutan lebat yang jarang mereka kunjungi. Dalam perjalanan panjang itu, salah satu gajah yang dikenal lebih liar karena rasa ingin tahunya yang besar, tertinggal dari kawanannya. Ia terlalu asyik mengagumi keindahan hutan, pepohonan yang menjulang tinggi, suara burung yang merdu, serta aroma manis dari buah-buahan yang menggantung di dahan pohon. Karena terlalu larut dalam kekagumannya, ia salah mengambil jalan dan akhirnya tersesat jauh ke dalam hutan. 2 hari berlalu, ia berusaha mencari kawanannya, namun usahanya sia-sia. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu jauh dari tempat asal. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk tinggal di hutan itu saja. Namun hidup sendirian membuatnya merasa kesepian. Ia yang terbiasa hidup berkelompok mulai merindukan kehangatan teman-teman. Ia pun bertekad untuk mencari teman di hutan baru itu. Di hari pertama pencariannya, ia berjalan menyusuri hutan dengan langkah berat. Ia merasa canggung, namun semangatnya tetap tinggi. Di perjalanan, ia melihat seekor monyet yang sedang bergelantung di cabang pohon. Dengan penuh harap, ia menyapa, "Hai monyet kecil, apakah kamu mau menjadi temanku?" Tanya si gajah dengan suara lembut. Monyet itu melirik ke arah gajah sambil tertawa kecil. "Teman, kamu terlalu besar. Bagaimana kamu bisa bermain bergelantung di pohon seperti aku? Maaf, aku tidak bisa menjadi temanmu," jawab monyet sambil melompat ke dahan lain. Si gajah merasa kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia bertemu dengan seekor kelinci kecil yang sedang asyik menggali lubang. Dengan antusias ia menghampirinya. "Halo kelinci, bolehkah aku menjadi temanmu?" tanyanya penuh harap. Kelinci itu berhenti menggali dan melihat gajah dengan tatapan heran. "Teman, tapi kamu terlalu besar untuk bermain di dalam lubangku. Aku rasa itu tidak mungkin. Maafkan aku," kata kelinci sebelum masuk kembali ke lubangnya. Kesedihan mulai menyelimuti hati si gajah, namun ia tetap berjalan, berharap bisa menemukan kawan bermain atau untuk sekedar mengobrol. Tidak lama kemudian, ia melihat seekor katak sedang melompat di dekat kolam kecil. Ia mendekati katak itu dan mencoba peruntungannya lagi. "Hai katak, apakah kamu mau menjadi temanku?" tanya si gajah. Katak itu menatapnya dengan wajah bingung. "Teman, kamu terlalu besar. Jika kamu melompat di kolam kecil ini, airnya akan habis terkuras. Maaf gajah, aku tidak bisa menjadi temanmu," jawab si katak sebelum melompat ke dalam air. Kekecewaan si gajah semakin dalam. "Apakah tidak ada yang mau berteman denganku?" gumamnya dengan sedih. Namun ia menepis rasa putus asa itu dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan seekor rubah yang tampak cerdik. "Hai rubah, maukah kamu menjadi temanku?" tanyanya lagi dengan nada harap-harap cemas.
Rubah itu tersenyum tipis dan berkata, "Maaf gajah, aku adalah pemakan daging dan kamu pemakan tumbuhan. Aku berburu pada malam hari dan kamu tidak bisa melihat pada malam hari. Aku rasa kita tidak cocok berteman." Mendengar penuturan si rubah, kini gajah merasa benar-benar putus asa. Ia merasa tidak ada yang bisa menerima dirinya apa adanya. Dengan langkah lesu, ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, memikirkan nasibnya yang malang. Sore itu ia duduk di bawah pohon besar, memandang langit yang mulai gelap, merenungi keadaannya. Keesokan harinya, suasana hutan berubah menjadi tegang. Semua hewan terlihat panik dan berlarian ke segala arah. Gajah yang bingung bertanya kepada seekor rusa yang sedang berlari tergesa-gesa, "Ada apa ini? Mengapa semua hewan ketakutan?" tanyanya. Rusa itu menjawab dengan suara gemetar, "Ada seekor harimau ganas datang ke hutan ini. Dia memangsa siapa saja yang dia temui. Cepatlah bersembunyi jika kamu ingin selamat." Mendengar berita itu, gajah tetap tenang dan tidak berlari. Ia berpikir, "Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka." Dengan langkah mantap, ia mencari keberadaan harimau itu. Tidak lama kemudian, ia melihat harimau besar sedang mengaum dengan ganas di dekat sungai. "Hai harimau," seru gajah dengan suara lantang, "mengapa kamu meneror semua hewan di hutan ini? Tinggalkan mereka dan pergilah mencari makan di tempat lain." Harimau itu tertawa mengejek. "Siapa kamu berani menyuruhku pergi? Urus saja urusanmu sendiri, gajah besar," gumamnya sambil memperlihatkan taring tajamnya. Gajah tahu bahwa tidak akan ada gunanya berbicara dengan harimau itu. Ia pun memutuskan untuk bertindak. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya, ia mengayunkan kakinya dan memberikan tendangan kuat ke tubuh harimau yang sedang menggertaknya. Si harimau yang tak menduga akan tendangan kuat itu terlempar jauh dan terhempas di sebuah pohon. Mendapatkan serangan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya, membuatnya berpikir dua kali untuk mengacak-acak hutan itu jika si gajah masih berada di sana. Dengan langkah tertatih, si harimau memutuskan untuk mencari mangsa di hutan yang lain. Saat itu, suasana sejenak hening. Hanya suara gemericik air sungai yang terdengar. Sang gajah berdiri tegak, mengawasi arah harimau yang melarikan diri, memastikan ancaman itu benar-benar pergi. Beberapa hewan yang melihat kejadian itu dari balik semak-semak bersorak-sorai menyambut kemenangan itu. Mereka semua keluar dari persembunyian dengan penuh rasa syukur. Beberapa hewan kecil mendekati gajah, berterima kasih sambil berlinang air mata karena telah diselamatkan. "Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkan kami. Kami telah salah menilai kamu sebelumnya. Kamu adalah teman yang sempurna untuk kami semua," kata rubah mewakili semua hewan. Kelinci, katak, dan bahkan monyet yang dulu menolak tawaran gajah pun mendekat, merasa bersalah atas sikap mereka sebelumnya. Si gajah kini tersenyum bahagia. Akhirnya ia menemukan teman-teman yang menerimanya. Sejak hari itu, ia hidup bahagia bersama hewan-hewan di hutan, membuktikan bahwa ukuran atau bentuk bukanlah hal yang penting dalam persahabatan. Teman-teman, seperti perbedaan yang kita miliki, kita juga memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Mereka yang kita anggap berbeda bisa jadi memiliki hal yang bisa melengkapi kekurangan kita. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan seharusnya menjadi alasan kita untuk saling melengkapi, bukan saling menjauhi. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video inspiratif lainnya.